selama ini masih menjadi kebingungan kita juga kemana kita arahkan, apakah ke belanja di bidang 1 sampai bidang 4 ataukah di bidang 5 gitu. Nah, untuk sementara terkait dengan pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai dari rekan-rekan tenaga ahli ataukah pendamping desa juga mungkin sudah merembukan di bidang apa ataukah di belanja apa yang memang dicantumkan dalam APBDes, karena pemahaman kami seperti tahun sebelumnya ya di bidang 5. Sementara untuk pemberian bantuan itu ya tentunya kami masih bisa sampaikan bahwa untuk pelaksanaan pencantuman anggaran BLT, anggarannya di belanja tak terduga di bidang 5. Karena ini untuk memenuhi amanat dari undang-undang tentang bencana COVID-19 ini, bencana nasional. Penggunaan dana desa untuk BLT yang kita anggarkan itu bisa melebihi karena gelondoran, kita masih bisa melaksanakan kegiatan belanja di bidang 1 sampai 4. Tapi kalau misalnya nanti BLT itu ternyata mencukupi di bidang 5, artinya habis kita pakai di bidang 5, kita hanya menunda pelaksanaan kegiatan di bidang 1 sampai 4 yang memang dari sisi awal kita sudah mempersiapkan namun karena tidak mencukupi sehingga BLT bisa jalan, kegiatan lain bisa kita tunda. Nah, terkait dengan PKDD, betul yang disampaikan Pak Kabid, dari Permendes 13 tahun 2020 memang arahnya tidak hanya PKDD yang berupa infrastruktur, tetapi bukan berarti dibatasi kegiatan infrastruktur tersebut. Kegiatan infrastruktur bisa jadi berjalan untuk kegiatan ekonomi produktif yang juga di dalamnya yang dimasukkan dengan PKDD bagaimana masyarakat menikmati dana desa dalam bentuk ongkos kerja. Itu pertama. Kedua, bahwa kalau kegiatan non-infrastruktur, kegiatan pemberdayaan lainnya yang sifatnya PKDD, yang dimaksud sebenarnya adalah kegiatan-kegiatan bagaimana masyarakat ini mendapatkan kesempatan di dalamnya untuk mendapatkan pendapatan dari kegiatan tersebut. Seperti misalnya salah satunya adalah pembuatan masker untuk penanganan COVID. Dilibatkan masyarakat, jadi tidak melakukan pembelian masker atau pengadaan ke supplier atau pengusaha masker yang di luar dari desa itu sendiri, tapi memanfaatkan potensi desa. Yang kedua, terkait dengan PKDD yang di non-infrastruktur, sebenarnya kita sudah banyak. Salah satunya adalah memberikan honor di KPM yang selama ini mungkin masih sementara kegiatan mereka di luar menjadi KPM sudah tidak terlaksana untuk kehidupan sehari-harinya, sehingga di sana ada penambahan disesuaikan dengan volume pekerjaan atau tingkat kapasitas jenis pekerjaan yang atau kegiatan yang mereka ambil. Artinya masih banyak hal di non-infrastrukturnya sebenarnya. Apakah itu dalam hal penanganan COVID terutamanya, apakah itu memanfaatkan media sosialisasi itu ditingkatkan dengan pembiayaan, kemudian pencegahan itu apakah bisa dibiayai. Salah satu contoh misalnya selama ini di awal kita memang gencar melakukan sterilisasi tepat terhadap tempat-tempat umum yang melakukan pertemuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan relawan-relawan yang ada di desa. Sampai kapan relawan ini kuat? Tentunya namanya relawan mereka tidak bisa dipaksa. Tetapi untuk mencegah ini mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat dengan membentuk pekerja khusus yang melakukan sterilisasi sehingga mereka bisa dibiayai dari sisi upahnya. Itu kira-kira yang beberapa contoh yang non infrastruktur dari PKDD. Mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian di kecamatan, ada teman-teman pendamping desa di kecamatan punya hal-hal lain yang ditemukan di desa atau disesuaikan dengan potensi desanya sehingga PKDD ini bisa berjalan. Nah, pesan kami juga yang tidak bisa kita lepaskan sesuai dengan Permendes itu adalah masalah penanganan stunting dan kegiatan-kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat. Ya tentunya entah nanti dalamnya ada PKDD atau tidak. Itu yang bisa kami sampaikan Pak Kabid. Terima kasih atas waktunya. Kami kembalikan. Terima kasih. Memang telah memberikan gambaran masukan-masukannya terkait dengan bagaimana penggunaan dana desa. Seperti apa yang tadi sudah disampaikan, Paman, terima kasih. Terkait dengan penggunaan dana desa untuk BLT, ya untuk sementara dapat kita sampaikan di sini bahwa untuk penganggarannya sementara kan kita anggarkan di bidang 5, kan, di penanggulangan kebencanaan di keadaan mendesak desa di keadaan mendesak. Karena di keadaan mendesak itu kan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papannya di sana. Kemudian untuk keadaan darurat mungkin apakah ada antisipasi pelaksanaan PC di lapangan, nah itu di kebencanaan dan di darurat. Nah disesuaikan saja nanti dengan dengan instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2020 kemarin. Kan ada sudah share instruksi Mendagrinya untuk rekening-rekeningnya
masuknya ke sub bidang mana, nah itu sudah ada di sana untuk penanganan COVID-19. Berikutnya untuk PKTD, seperti apa yang disampaikan tadi, terkait dengan untuk kegiatan non-fisik yang mungkin ada PKTD, tadi disampaikan kan relawan desa, di tingkat bawah juga harus ada kelompok-kelompok. Nah, kami mohon izin nih mengingatkan kembali atau menginformasikan kembali, pada bulan kemarin kan kita ada SE Mendagri nih, kita yang lupa nomor berapa, tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di daerah, dan juga sampai dengan di tingkat desa dan di tingkat dusun, RT atau RW. Untuk pembentukan Satgas sampai saat ini kan sudah di tingkat desa, dan itu ditransformasi dari relawan desa yang sudah dibuat kemarin dengan dipertegas kembali dengan keputusan perbekal tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di desa, yang terdiri dari bidang-bidang, ada bidang informasi dan edukasi, ada bidang apalagi penanganan kesejahteraan sosial, bidang penegakan disiplin, dan bidang penanganan kesehatannya di sana. Ada bidang-bidang yang memang harus dibentuk di Satgas itu, sehingga untuk pelaksanaan tugas di lapangan di desa sudah terkoordinir sesuai dengan fungsi bidangnya masing-masing. Di samping Satgas di tingkat desa, kami juga mungkin mohon bantuannya di kecamatan dan rekan-rekan pendamping desa juga bisa mengingatkan desanya bahwa juga harus dibentuk satuan tugas di tingkat Banjar Dinas yang paling terbawah di sini. Paling terbawah ada pembentukan satuan tugas di tingkat Banjar Dinas untuk membantu pelaksanaan tugas di tingkat desa. Sehingga pelaporan dari Banjar Dinas, pelaporan dari desa disampaikan ke camat menyampaikan kepada bupati. Ada sesuai dengan SE Mendagri tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk bagaimana mengantisipasi semakin meningkatnya penyebaran pandemi COVID-19 di bulan-bulan ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa diakomodir dalam APBDes di tahun 2021 untuk operasional pelaksanaan tugas Satgas dimaksud. Apakah untuk penyempurnaan kembali data masyarakatnya terkait dengan yang akan memperoleh jaring pengaman sosial, maupun di kebutuhan-kebutuhan lainnya, sehingga peran Satgas ini bisa membantu baik di pelaksanaannya di lapangan maupun untuk memenuhi anggarannya di APBDes. Jangan sampai nanti ketika sudah ada pembentukan Satgas, hanya di atas kertas saja ada Satgasnya, di lapangan tidak ada pelaksanaan apa-apa, di APBDes pun tidak ada anggarannya. Nah, ini juga perlu mungkin dukungan bantuannya, toh juga nanti laporannya akan disampaikan kepada camat, dan camat memerlukan data-data yang akan disampaikan oleh Satgas di tingkat desa. Nah, ini bukan menjadi masukan, dan terima kasih Pak Mangkude atas masukannya terkait dengan bagaimana kita menggunakan dana desa berikutnya. Dan tentunya sesuai dengan ketentuan di Permendes 13 ini, bahwa untuk penggunaan dana desa di PKTD, mungkin Bapak Ibu sudah membaca, minimal kan 50% dari penganggaran PKTD itu. Artinya 50% dari kegiatan yang menganggarkan PKTD. Jadi untuk mengetahui 50% dari kegiatan PKTD itu, maka perlu dikompilasi dulu, dipilah dulu berapa sih kegiatan yang mendukung PKTD itu. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu berapa persentase untuk pembayaran upahnya. Pembayaran upahnya di sana kan dipersentase 50% minimal dari kegiatan PKTD. Nah, ini juga mungkin sangat berat sekali di desa. Ketika kegiatan PC-nya dipakai untuk PKTD, ternyata tidak mungkin bisa memenuhi hal itu. Jadi di Permendes juga sudah dijabarkan di lampiran penjelasannya, kegiatan-kegiatan apa yang non-PC yang bisa diarahkan untuk memberikan upah kepada masyarakat desa yang artinya memerlukan di sana. Sehingga PKTD-nya bisa terpenuhi minimal 50% dari kegiatan PKTD. Mungkin seperti ini nanti yang dapat yang sampaikan. Kemudian juga untuk Silpa. Nah, Silpa dana desa kadang kan di desa tidak anggarkan di tahun berikutnya. Padahal kami sering selalu di setiap surat koordinasi kami untuk penganggaran dana desa di tahun berikutnya agar dianggarkan kembali di induk dan digunakan di kegiatannya di sana. Artinya untuk Silpa tahun 2020 ini, apabila memang di desa ada Silpa untuk di 2020, dianggarkan kembali di induk APBDes. Sehingga di awal tahun, kegiatan yang menggunakan dana desa sudah bisa dieksekusi dengan menggunakan sisa dana desa di tahun 2020. Jadi menghindari pengembalian dana seperti apa yang sudah diamanatkan dalam PMK nomor 40 dan perubahannya yang PMK 50, bahwa sisa dana desa dari 2015 sampai 2018 itu disetor kembali ke kas negara. Nah, ini pun kami sedang merekon kembali sisa dana desa, sejauh mana, sebesar berapa dana desa yang harus disetorkan oleh tiap-tiap desa terkait dengan sisa dana dari 2015 sampai dengan 2018 yang sudah direkonsiliasi, artinya sudah dilakukan penelusuran sehingga sisa akhirnya sebenarnya berapa, bukan dari sisa-sisa tahun sebelumnya yang dijumlahkan itu disetorkan,
Nenten, artinya ditelusuri dulu setiap tahunnya apakah digunakan kembali dan sisa terakhirnya berapa. Nah, seperti itu kita rekonnya, sehingga memerlukan waktu dan cukup mungkin ketelitian di desa. Jangan sampai ketika kami sudah mendapatkan angkanya di desa mengikuti itu, padahal mungkin di desa juga punya datanya, bahwa ketika di laporan APBDes mereka, perhitungannya juga sudah ada, sudah jelas angkanya, sehingga bisa melakukan klarifikasi. Mungkin sambil jalan, nanti akan kami sesegeranya informasikan terkait dengan hasil rekonnya, bagaimana tindak lanjut ke depannya, dan di desa juga harus sesegeranya menyetorkan di bulan Oktober ini, karena paling lambat di November, kami juga sudah harus melaporkan hal dimaksud. Berikutnya juga terkait dengan pagu indikatif, kami juga akan sesegeranya menginformasikan kepada Bapak Ibu Kecamatan untuk diteruskan kepada desa. Untuk pagu indikatif sementara memang sesuai dengan hasil pembahasan KUA PPAS masih mempedomani pagu tahun sebelumnya. Artinya pagu tahun sekarang untuk 2021. Jadi untuk rincian mungkin belum banyak perubahan, sambil jalan juga kami menunggu petunjuk instruksi dari Kementerian Keuangan. Pembagian dana desa, pola perhitungannya seperti apa, kami juga belum mendapatkan regulasinya, sehingga asumsi untuk pembagian pagu di tahun 2021 masih mempedomani mengacu pada pagu tahun 2020. Karena untuk dana desa, kami belum tahu untuk afirmasinya berapa, untuk pembagian di penilaian kinerjanya desa apa saja yang mendapatkan, dan kriteria untuk pembagian merata, kami juga belum memperoleh informasinya dari Kementerian Keuangan. Memang pagu global dari APBN kita terima, tapi pembagian rinciannya kami belum tahu, sehingga kami belum berani merinci kembali seperti tahun sekarang, karena penilaian dan indikatornya dari masing-masing pembagi di sana belum ada informasinya dari pusat. Apakah persentasenya masih sama dengan tahun sekarang, ataukah persentasenya diubah lagi? Karena setiap tahun itu persentase penghitungan dana desa selalu diubah-ubah oleh pusat. Sehingga kita di daerah ya menjadi kebingungan, menunggu dan menunggu terus apa yang memang menjadi rumus yang sudah dibakukan oleh Kementerian Keuangan. Jadi mohon permaklumannya juga dari Bapak Ibu di kecamatan dan di pendamping desa, kiranya bisa memberikan informasi dan pemahaman lah kepada pemerintah desa terkait dengan pagu indikatif, apalagi kaitannya dengan pagu dana desa. Memang secara global pagu dana desa di tahun 2021 naik nih ke. Sekarang kan nilainya 81, tahun 2021 menjadi 85 rasanya kalau tidak salah, 85 miliar kan secara umum nih. Tapi mudah-mudahan tidak ada berubah lagi, sehingga pembagian kepada desa, setiap desa itu naik. Gitu. Tidak seperti sekarang, sudah pagunya diturunkan, ada pembebanan lagi untuk BLT, dan juga ada PKTD apalagi ke depan. Gitu. Tapi dengan artinya kenaikan pagu, mudah-mudahan bisa terpenuhilah semua kegiatan di desa. Nah, kembali lagi kami informasikan dan mungkin bisa menjadi bahan juga untuk Bapak Ibu di kecamatan dalam memonitoring ke desa, dan Bapak Ibu di tenaga ahli dan pendamping desa untuk bisa meyakinkan nanti desanya bahwa di dalam penyusunan kegiatan yang kaitannya menggunakan dana desa, selain untuk BLT, nah untuk PKTD dan pelaksanaan kegiatan di bidang-bidang, ya, dan gitu, difokuskan nanti bisa untuk target memenuhi pelaporan tiap tahapan. Pelaporan tahap 1, pelaporan tahap 2, pelaporan tahap ketiga, tahap akhir. Sehingga ketika mereka menganggarkan untuk pelaksanaannya sudah bisa dilakukan dan memenuhi pelaporan yang harus disampaikan untuk memenuhi persyaratan pelaporan pencairan tahapan berikutnya. Gitu. Karena kadang-kadang di desa menganggarkan kegiatan sekaligus nih, mungkin anggarannya dia punya mendapatkan anggaran 800 juta, setengahnya dia 400 juta untuk kegiatan fisik, mungkin kemudian dibagi dipecah-pecah. Nah, yang dilaksanakan di awal yang kecil-kecil. Gitu. Padahal persyaratan awal untuk transfer tahap berikutnya minimal realisasi 50%, gitu. Kemudian output fisiknya mungkin 75%, nah itu belum bisa terpenuhi. Artinya tetap di desa menganggarkan kegiatan, patokannya nanti ketika memang melakukan pelaporan untuk dana desa, khusus dana desa nih. Sehingga ketika merancang kegiatan yang menggunakan dana desa, di desa sudah punya agenda gambaran prioritas pelaksanaan kegiatan yang tertuang nantinya di DPA dan RAK. Nah, mohon dipastikan juga dalam DPA dan RAK-nya apakah sudah sesuai, terutama yang menggunakan dana desa.
Mangdo enten nanti ketika kita meminta laporannya untuk persyaratan pencairan tahap berikutnya, kami harus menunggu desa itu selesai melaksanakan dulu. Padahal sejatinya sekian bulan sudah terbuang waktunya percuma. Nah, mudah-mudahan untuk tahun 2021 dengan bantuan Bapak Ibu semuanya dan dukungan partisipasi semua pihak bisa meyakinkan di desa dan memberikan penegasannya kembali, dan kami juga yakin sekali dengan Bapak Ibu bahwa bisa menegaskan desanya ya, kalau desanya tidak mau mengikuti ya bisa dilaporkan ke kami, sampaikan ke kami biar kami bisa bina kembali seperti apa sih sebenarnya kok sudah dikasih tahu oleh pendamping ataukah dari kecamatan kok ngeyel juga tidak mau mengikuti. Nanti ketika ada masalah baru ke kami. Dan artinya kita bisa berkolaborasi seperti apa sehingga bisa mengamankan desa. Kita selama ini sudah berusaha bagaimana meyakinkan bahwa untuk penggunaan dana desa minimal sudah sesuai dengan ketentuan di prioritas penggunaannya. Kemudian dari tahap pelaksanaannya sudah bisa memenuhi kriteria untuk pemenuhan waktu pelaporan. Jangan sampai nanti tertinggal pelaporannya sudah mau akhir tahun baru bisa terpenuhi sekian persen. Sehingga untuk bisa menghambat realisasi desa-desa yang lainnya. Nah, mudah-mudahan untuk tahun 2021 tidak terulang kejadian yang di 2020 ini ada beberapa desa yang tertinggal sehingga belakangan bisa dicairkan dananya. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu di kecamatan maupun di teman-teman pendamping dan tenaga ahli bisa ada gambaran nih terkait dengan bagaimana kita pelaksananya ke depan, dan mudah-mudahan pertemuan ini mungkin kita akan sering lakukan. Setelah ini mungkin Bapak Ibu bisa sudah ada gambaran-gambaran lagi, dan mungkin apakah hari Jumat ataukah minggu depan kita jadwalkan kembali pertemuan ini untuk mendiskusikan kembali. Nah, mohon kesediaannya juga apabila mungkin mendadak juga kami sampaikan akan ada pertemuan, kami akan mengundang Bapak Ibu melalui jaringan ini. Kita akan membahas, mendiskusikan ketika ada kebijakan-kebijakan yang mungkin turun yang bisa kita tindak lanjuti sesegeranya bersama di desa. Karena kan di situasi sekarang, hari ini kita diskusi, rapat, membahas, tiba-tiba sore atau malam hari sudah turun kebijakan baru. Nah, mungkin seperti itulah besok kita bahas, kita diskusikan bersama. Artinya ini juga untuk memberikan penyamaan persepsi, pemahaman kita bersama pada desa, sehingga apapun yang kita sampaikan sama persepsinya, baik di Bapak Ibu di kecamatan, di pendamping maupun di kami di kabupaten. Dan dalam pelaksanaan evaluasi kami harapkan juga bantuannya dari rekan-rekan pendamping, terutama pendamping di tingkat kecamatan, bisa bersama-sama dengan tim evaluasi di kecamatan untuk membantu memverifikasi, mengkoreksi bagaimana si APB desa. Terutama kan di penggunaan dana desa sudah sesuai dengan prioritas dan persentase yang memang diamanatkan dalam Permendes 13 tahun 2020. Dan tentunya juga sebagai bahan data awal nih untuk laporan-laporannya di tingkat pendamping desa. Oke, mungkin demikian. Kira-kira masih ada yang mungkin ditanyakan atau disampaikan. Mohon masukannya dari Bapak Ibu kecamatan dan teman-teman pendamping. Kalau memang ada, langsung saja Niki di unmute. Kebetulan kan peserta kita terbatas Niki. Oke, mungkin silakan. Terima kasih. Karena yang lain belum ada yang banyak tadi ingin finalisasinya terkait dengan PKTB-nya Pak. Di sana kan 50%, paling tidak 50%. Nah, dari konstruksi kan sudah nggak mungkin. Karena kita berapa yang mulai PKTB baru 18. Itu kan paling kalau konstruksi 18% atau 22% sudah maksimal. Nah, mungkin ada kiat-kiat dari kita, dari Pak Kabit, untuk memberikan solusi bagi desa. Kemudian yang kedua, terkait dengan finalisasi anggaran BLT dana desa, bisa kita sepakat di posisi 600 dulu untuk 3 bulan. Karena kalau di sana di kosan besar, nanti kan kita susah juga mengatur kalau untuk perubahannya. Dan kalau 600 kan mungkin masih bisa jalan di bidang 1, 2, 3, 4, atau bidang 2 dan 4. Kemudian selanjutnya terkait dengan pelaporan, ini mungkin agak balik ke belakang, Silpa. Ada kami waktu monet desa-desa yang belangko lapornya di 18, sehingga terkesan muncul masih Silpa ada di 18. Padahal sebenarnya di 2019 kan harus terpasang dan terrealisasi. Tapi pelaporan karena belangkonya mentoknya di 18, dilaporkan sampai 18, sehingga muncul terkesan Silpa masih di 18 seperti itu. Nah, kalau jelas kalau Silpa 18 kan sudah pasti harus di setor kembali. Nah, mungkin itu Pak.
Terima kasih. Terima kasih Pak Yan dari Manggis. Nah, terkait dengan Silpa Dana Desa, memang sesuai dengan formatnya, ini kan dari laporan tahun 2015 sampai 2018. Nah, di sana memang di PMK-nya diatur bahwa penggunaan sisa dana desa dari 2015 sampai 2018 dalam hal apabila memang tidak digunakan kembali disetorkan ke kas negara. Kemudian sejatinya Silpa yang 2018 itu kan ada di perhitungan Silpa tahun 2019. Karena apabila 2018 itu digunakan di 2019, tentunya kan ada sisanya itu berapa sih sebenarnya. Pagu 2019 berapa? Habisnya berapa Pagu 2019? Kalau memang Pagu 2019 habisnya 100% dan mengambil kemudian di Silpa 2018, pasti ada sisa 2018. Nah, ini yang perlu dari desa sebenarnya cermati kembali pelaporannya yang tahun 2019. Karena di 2019 laporan dana desa dan laporan APB desanya harus ngecun, harus sesuai di sana. Sebenarnya dari Pagu yang diterima di 2019, dicek kembali berapa sih Pagunya. Kemudian di laporan realisasi tahun anggaran 2019, dia realisasikan berapa sih dana desanya sesuai Pagu itu. Nah, kemudian sesuai Pagu itulah ada sisa, nah itu sisa tahun 2019. Kemudian yang Pagu sisa 2018 yang digunakan kembali, nah itu juga ada pembagian rinciannya berapa sih yang digunakan dan sisanya berapa. Nah, itulah yang akan menjadi isian kolom pada laporan sisa dana desa di 2018. Karena selama ini kan desa melihat sisanya berdasarkan laporan APBD saja, laporan realisasi APBD secara umum, dan kemudian mungkin melihat pada laporan realisasi di laporan dana desa tahun itu. Nah, sejatinya harus dicocokkan antara kedua laporan itu dan disesuaikan kembali dengan apa yang memang sudah dilakukan. Mana yang kegiatan menggunakan Silpa, mana yang kegiatan yang menggunakan dana induk. Sebenarnya inilah yang namanya rekon yang harus perlu ditelusuri, Bapak. Dari 2018 ada sisa menjadi Silpa tahun 2018 digunakan di 2019. Dan kemudian di 2019 juga dapat Pagu dia, Pagu dana desa. Pagu dana desa itu berapa yang dihabiskan? Nah, itu menjadi Silpa sebenarnya untuk 2019. Nah, yang 2018 ini kan digunakan juga. Nah, ini sebenarnya masih tetap menyandang predikat dia sisa Pagu dana 2018. Nah, inilah yang harus dicatat oleh desa. Kemudian apabila dana itu dianggarkan kembali di 2020, nah untuk yang Pagu sisa 2019 silahkan dieksekusi. Nah, yang 2018 inilah yang dikembalikan. Ketika itu dananya digabung dan menjadi satu kegiatan, nah ini yang mungkin perlu mendapatkan pencermatan di desa. Makanya dari ada perubahan pertama dan perubahan kedua harusnya sudah dipecah kembali ini disesuaikan. Karena di awal kami selalu ingatkan dalam surat koordinasi kami, baik surat koordinasi kepada camat maupun kepada Perbekel, bahwa sisa dana desa tahun sebelumnya agar dianggarkan di tahun berikutnya dan langsung bisa dieksekusi ketika APBD ditetapkan. Namun selama ini kan kenyataannya di desa mengeksekusi sisa dana desa di akhir-akhir tahun. Padahal di awal sudah bisa dilaksanakan untuk mengerjakan pekerjaan yang memang bisa dikerjakan sesuai dengan sisa dana yang ada. Apakah untuk pemberdayaan umpamanya, ataukah untuk hal-hal lainnya yang sifatnya non-fisik ketika dana desa itu terbatas. Mungkin demikian. Artinya untuk hal itu mungkin kita akan komunikasikan kembali, kita akan ulas kembali terkait dengan sisa dana desa. Mungkin demikian Bapak dari Manggis, mungkin bisa menjadi masukan informasi kepada rekan-rekan lainnya. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini mungkin kami bisa cukupkan sampai di sini dulu nih. Artinya untuk ruang diskusinya mari kita sama-sama nanti kita diskusikan kembali pada pertemuan berikutnya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu gambaran informasi awal saja kepada Bapak Ibu di kecamatan maupun di pendamping desa untuk bagaimana mendorong desa bisa menyelesaikan penyusunan APB desanya ini sesuai dengan ketentuan, yakni di akhir Oktober ini sudah ada rancangan dan bisa dilaksanakan evaluasi oleh kecamatan. Karena evaluasi ini kan memerlukan waktu di kecamatan. Kami juga memaklumi di kecamatan dengan keterbatasan sumber daya, biar bisa ada waktulah selama apakah sebulan, 2 bulan mengevaluasi. Ketika kelengkapan belum lengkap, ya artinya berkas itu kan dikembalikan kepada desa, desa memenuhi kembali, dan perhitungan 20 hari kerja diulangi kembali seperti itu. Sehingga waktu 2 bulan sampai 31 Desember bisa benar-benar dipergunakan untuk mengevaluasi APBD. Jadi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang akhir tahun, APBD-nya baru disampaikan kepada camat, teman-teman di kecamatan, Bapak Belur memeriksa niki dengan waktu yang singkat, menyelesaikan, mengejar, padahal maksudnya untuk bisa memberi
penyelamatan kepada desa dalam penganggarannya, namun desa kan terus menginginkan dipercepat. Padahal banyak kekeliruan nantinya yang mungkin bisa diantisipasi di awal. Mungkin demikian yang dapat yang sampaikan. Kira-kira ampun pas nih, kalau sampun pas bisa diacungkan jempolnya. Suksemu Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pertemuan ini ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun tidak nyaman di hati Bapak Ibu terkait dengan apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi diskusi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat ke depannya dan tidak hentinya juga kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya atas partisipasinya dan dukungannya dalam pertemuan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, maka pertemuan pada pagi hari ini kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.